Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kalau ada waktu dan kesempatan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak ada kata selain kami mengagungkan dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Hati kami haus dan lapar Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan berkuasa di atas segala sesuatu, di atas kehidupan kami manusia. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu untuk mengalami lawatan daripada firman-Mu Tuhan. Kami menundukkan hati dan pikiran kami ke dalam firman-Mu Tuhan. Dan kuasailah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan hamba yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, hamba membutuhkan kuasa-Mu. Biar Engkau Allah menaungi hamba. Engkau Allah yang memampukan hamba untuk berkata-kata. Urapi hamba, pakai hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan diberitakan, Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 dan 10. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang rasa sakit menjadi kehormatan. Rasa sakit menjadi kehormatan. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang lepas dari namanya pengalaman rasa sakit, Bapak Ibu. Setiap orang tanpa kecuali. Mungkin hari ini engkau dan saya sedang mengalami pergumulan atau sedang mengalami namanya rasa sakit yang terjadi menimpa kehidupanmu. Rasa sakit itu bisa bicara tentang sakit secara rohani. Di mana ketika engkau dan saya meninggalkan Tuhan, sehingga ada goncangan, ada tekanan yang menimpa kehidupanmu. Rasa sakit secara fisik, sakit kanker, sakit stroke, sakit jantung, dan lain-lain. Dan tidak kalah menariknya, juga adalah sakit hati. Kita tahu bahwa hati ini merupakan sumber kehidupan, firman Tuhan katakan. Jika hatimu sakit, Bapak Ibu, sekecil apapun masalah yang engkau dan saya hadapi, ketika engkau sedang sakit hati, itu seakan besar sekali dan engkau tidak mampu melewatinya. Tetapi ketika hatimu sedang sukacita, sedang gembira, sedang damai sejahtera, besarnya masalah engkau hadapi, engkau akan mampu melewatinya dan engkau mampu mengatasinya. Karena hati ini sangat memegang peranan penting dalam kehidupan setiap manusia. Namun di tengah realitas penderitaan yang tak terelakkan di dalam kehidupan yang kau alami, Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan suatu pengharapan yang luar biasa, yang tidak menawarkan hanya sementara, Bapak Ibu, tetapi juga transformasi sejati dan yang mengubahkan kehidupan engkau dari kisah seorang Yabes. Di dalam kehidupan Yabes, bagaimana Yabes mengalami situasi tekanan penderitaan yang begitu dahsyat menimpa kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Yabes tidak harus menjadi orang yang lemah. Dia tidak menyerah pada keadaan, bahkan jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Banyak manusia
Ketika mengalami situasi tekanan, ketika mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, banyak manusia jatuh dalam dosa. Tapi dari teks ini, bagaimana Yabes sebaliknya melalui penderitaannya, dia memiliki iman yang teguh, dia menyelaraskan hatinya dengan kehendak Tuhan, dan dia bergantung pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan rasa sakitnya dapat diubah menjadi suatu kehormatan oleh Tuhan yang dia sembah, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa Yabes secara harafiah namanya artinya kesakitan atau kesedihan. Nama ini bukan kebetulan diberikan oleh seorang ibunya, melainkan mencerminkan pengalaman traumatis yang dialami oleh ibunya ketika dia melahirkan seorang Yabes. Sehingga ibunya memberi nama Yabes. Nama tersebut menggambarkan penderitaan atau kesakitan yang dialami oleh ibunya. Dalam budaya Israel kuno, nama memiliki makna yang sangat mendalam, Bapak Ibu, dan signifikan. Bukan sekedar hanya label mengidentifikasi seorang itu, tetapi juga adalah sebuah doa harapan tentang masa depan anak tersebut. Arti nama itu sangat penting, Bapak Ibu. Dan dalam Ibrani pun, orang Yahudi pun, kita melihat bagaimana Yohanes, yang berarti apa? Tuhan memberi kasih karunia. Samuel, berarti apa? Tuhan mendengar. Elizabeth janji. Namun terbalik dengan Yabes, Bapak Ibu. Penderitaan yang diberi oleh ibunya ini mengganggu konsentrasi hidupnya, mengganggu tekanan emosionalnya, Bapak Ibu. Betapa keadaan Yabes mengalami situasi penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami namanya penolakan oleh saudaranya, oleh keluarganya sendiri. Bahkan dalam lingkungannya mungkin dia dijauhi. Bahkan dalam konteks sosial dan budaya saat itu, nama Yabes bisa membuat anggapan pembawa sial, Bapak Ibu. Sebuah stigma yang dapat menyebabkan isolasi atau penolakan dari komunitas, bahkan diskriminasi dalam interaksi sehari-hari. Inilah yang dialami oleh Yabes, Bapak Ibu. Secara manusiawi, ini adalah situasi yang sangat menyakitkan, yang dapat menghancurkan harga dirinya, membuat meragukan nilai dirinya, Bapak Ibu. Mempertanyakan keberadaan tujuan hidupnya, Bapak Ibu. Atau dia tidak mempunyai harapan untuk hidup, Bapak Ibu. Karena memiliki label atau nama identitasnya yang begitu melekat dalam dirinya, kesakitan tidak ada artinya dia hidup. Namun Bapak Ibu, di tengah penolakan yang luar biasa, luka hati atau stigma sosial dan tekanan emosial yang sangat menekan batin dirinya, justru Yabes menunjukkan sikap yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia datang di hadapan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, meskipun dia dalam tekanan yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan di ayat selanjutnya, Tuhan mengangkat Yabes, bahkan Tuhan memberikan, berbeda dengan saudara-saudaranya, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Walaupun namanya rasa sakit, tapi Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri Yabes. Bukan hanya label negatif yang melekat padanya dan memberikan kedudukan yang terhormat melampaui saudara-saudaranya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasihan,
Tuhan mampu mengubah nasib seorang dari penderitaan menuju kemuliaan, dari kutuk menjadi berkat, dari rasa sakit menjadi sebuah kehormatan. Dalam kehidupanmu juga Bapak Ibu, mungkin engkau sedang mengalami suatu tekanan, mungkin engkau diperlakukan tidak adil, mungkin engkau ditinggalkan, mungkin engkau sedang mengalami keterpurukan, engkau sedang dihina. Tapi ingat, Tuhan mampu mengubah kehinaanmu menjadi sebuah kehormatan. Seperti Yabes. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan sanggup mengambil seseorang dari titik yang terendah. Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia, ataupun stigma sosial, ataupun luka batin seorang, ataupun penolak seseorang. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaanmu Bapak Ibu. Dan dari sini kita belajar bagaimana Tuhan mengubah rasa sakit menjadi suatu kehormatan yang mengajarkan kita yang pertama, menerima diri sendiri atau ada penerimaan diri. Di masa sekarang ini banyak para psikolog yang berlomba-lomba melakukan berbagai penelitian untuk menemukan atau memecahkan masalah dalam kehidupan dan memberikan solusi agar seseorang bisa menerima dirinya sendiri. Di zaman sekarang banyak orang kehilangan arah tujuan. Karena apa? Karena tidak adanya penerimaan dalam dirinya sendiri. Pada faktanya kita melihat sekarang, ada banyak orang yang sedang mengalami kekecewaan, merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak mampu bisa memberikan yang terbaik di sekitarnya. Bahkan sungut-sungut dalam menjalankan kehidupan dan menyalahkan Tuhan atau merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupannya. Sehingga menerima diri sendiri berarti apa Bapak Ibu? Menerima kekurangan yang ada pada dirimu dan pada diriku dalam keadaan apapun. Karena untuk menerima diri berarti juga apa Bu? Harus dengan rela kita bisa mengampuni, tetap berpikir positif saat semua orang mempersalahkan arti namamu atau penderitaanmu. Kita melihat bagaimana Yabes tidak berpusat atau berpatok pada apa kata orang Bapak Ibu. Tapi dia menjalani hidup ini apa kata Tuhan. Ingat, hidupmu bukan apa kata manusia. Bukan kata orang. Tapi hidupmu apa kata Tuhan Bapak Ibu. Penerimaan diri merupakan fondasi rohani yang krusial yang mengubahkan rasa sakit menjadi suatu kehormatan. Sebuah prinsip yang ditunjukkan dalam kehidupan Yabes Bapak Ibu. Yabes berhasil mengatasi stigma atau luka emosional yang melekat pada dirinya. Karena dia mampu menerima keadaannya. Dia mampu menerima dirinya Bapak Ibu. Dia berdamai dengan keadaannya. Dia berdamai dengan dirinya. Betapa pentingnya kita menerima keadaan kita. Menerima diri kita Bapak Ibu. Dalam konteks kehidupan di era zaman ini. Banyak orang kehilangan identitas. Karena dipengaruhi oleh apa? Media sosial, iklan yang menarik seseorang. Kamu ingat, iklan sampo apa? Ada yang meluruskan rambut, iklan pemutih, wah, supaya kulitmu putih dan apa? Yang merasa hitam, beli, kenapa? Merasa dirinya tidak putih. Ingat Bapak Ibu, jika engkau tidak sanggup melakukan seperti dunia inginkan, maka engkau akan mengalami namanya
kekecewaan, engkau mengalami penolakan dalam dirimu, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan menciptakan engkau dengan cara yang ajaib. Engkau diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini, betapa pentingnya engkau dan saya menerima kondisi atau keadaanmu saat ini. Seburuk apapun kondisi atau penderitaan yang kau alami Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam kehidupan seperti Yabes. Ketika Yabes mengalami rasa sakit, dia tidak menjauh daripada Tuhan, tapi dia mendekat dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia berdamai dengan dirinya. Dia mampu menerima dirinya sehingga dia datang memohon kepada Tuhan. Itu menunjukkan dia berdamai dengan keadaannya. Dengan menerima diri sendiri, Yabes membebaskan dirinya dari belenggu, kepahitan, penolakan, dan stigma sosial yang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya dan menjadikan dia lebih dimuliakan. Betapa pentingnya dalam hidupmu Bapak Ibu. Menerima diri berarti engkau melepaskan belenggu kepahitan, penolakan, dan mampu engkau mengampuni orang-orang yang pernah melukai engkau sekalipun Bapak Ibu. Kau belajar dan saya belajar menerima diri sendiri. Yabes menunjukkan bahwa penerimaan diri bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan iman yang mengakui bahwa Tuhan menciptakan dia dengan penuh tujuan yang mulia. Engkau dan saya Bapak Ibu diciptakan Tuhan mulia. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana penerimaan diri Yabes memungkinkan dia untuk berdoa dengan keberanian, untuk meminta Tuhan mengubah arah hidupnya, dan akhirnya menjadi orang yang lebih dimuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, rasa sakit menjadi kehormatan. Ini mengajarkan kita bahwa pentingnya dalam hidup ini, engkau dan saya menerima diri sendiri. Adanya penerimaan diri. Yang kedua, kalau kita belajar dari sini apa? Tidak berpusat pada masa lalu. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa masa lalu biarlah berlalu. Ini bukan hanya sebuah ucapan biasa Bapak Ibu. Tetapi ini juga sebuah menjadi pernyataan atau tekad yang kuat untuk melepaskan apa yang telah lewat dan fokus pada apa yang di depan. Kita pun juga Bapak Ibu, kita mempunyai Tuhan yang mempunyai Tuhan berkuasa atas hidupmu Bapak Ibu. Bahkan secara Alkitab pun Bapak Ibu, kita hidup dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama kronos, waktu yang berjalan hari ini. Hari, bulan, jam, detik, itu bicara tentang kronos. Dan kedua, kairos, waktu yang telah lewat dan tidak dapat diulang lagi. Seperti momen-momen yang baik atau kenangan yang tidak baik, yang menyakitkan hidupmu. Yang ketiga, aion, waktu yang tidak terbatas, waktu kekekalan. Jadi dalam hidup ini, ketika kita memahami konsep ini membantu kita dan menyadari kita bahwa kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu Bapak Ibu. Seindah apapun masa lalu yang kau alami, ataupun pengalaman yang kau alami, itu sudah menjadi sebuah sejarah. Dan kita menjalani masa kini Bapak Ibu. Apa yang kau alami masa kini, engkau jalanilah sambil memandang pada masa depan yang penuh
indah karena Tuhan ada bersamamu. Dan Tuhan merancangkan masa depan yang indah dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Banyak orang, anak-anak muda terjebak dalam nostalgia atau luka masa lalu yang menghambat pertumbuhan imannya. Misalnya, seorang sulit untuk melupakan apa? Anak-anak muda, mantan. Orang-orang tua, mungkin pada waktu itu sukses, berhasil. Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana keadaan Indonesia yang semakin ekonomi yang tidak menentu, yang membuat keadaannya harus mengalami krisis. Ya berpikir kepada masa lalu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kisah yang sangat menarik dalam Kejadian 19 ayat 26, di mana tentang seorang Lot, di mana istrinya memandang ke belakang. Dia tahu bahwa di Sodom Gomora pada waktu itu bagaimana keadaan kehidupan orang Lot secara khusus. Hidup dalam kelimpahan. Tapi ketika Sodom dan Gomora dihajar oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, di mana kampung ini dibakar, Tuhan memerintahkan supaya jangan mereka melihat ke belakang, tapi mereka harus memfokuskan ke depan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri Lot melihat ke belakang. Akhirnya apa menjadi apa? Tiang garam Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa apa? Dia tergantung, dia terkurung oleh masa lalu. Terbalik dengan Yabes Bapak Ibu. Yabes tidak terkurung dalam keadaan masa lalunya. Meskipun masa lalunya dalam penolakan, dalam mengalami diskriminasi dari orang-orang yang tidak mau berteman dengannya, yang tidak mau bergaul dengan dia. Dia mengalami satu penolakan, tapi kehidupannya dia tidak berfokus pada masa lalu. Dia memandang pada Tuhan. Sehingga dia menyampaikan harapannya bahwa Tuhan akan melepaskan rasa kesakitannya. Bahkan Tuhan akan memberkatinya. Inilah suatu iman dan suatu keyakinan bahwa masa depan Yabes penuh dengan harapan. Dan engkau pun juga Bapak Ibu, bahwa Tuhan mempunyai masa depan yang indah atas hidupmu. Sekalipun engkau harus melewati hari ini Bapak Ibu, mengalami suatu penderitaan, itu Tuhan izinkan supaya engkau memandang ke depannya bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan memberikan masa depan yang indah atas hidupmu Bapak Ibu. Bahkan ingat, jika engkau di dalam Kristus, kalau dikatakan di ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jika seorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Lihatlah, yang baru sudah datang. Bahwa menunjukkan bahwa engkau bukan hidup mungkin waktu itu. Hidupmu penuh dengan kenangan manis. Itu hanya sebagai pengingat. Jangan engkau terkurung pada masa lalu. Jika itu pengalaman pahit engkau hadap di masa lalu, itu pelajaran. Memang Bapak Ibu, masa lalu tidak akan pernah bisa engkau hapus dalam pikiranmu. Tetapi itu sebuah pelajaran yang berharga untuk engkau ke depannya lebih baik lagi. Ingat Bapak Ibu, bahkan Filipi 3 ayat 13-14 menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan kepada apa yang di depan untuk memperoleh panggilan surgawi. Calvin menjelaskan bahwa masa lalu baik yang penuh kegagalan, luka atau kenangan yang indah tidak boleh menjadi penghalang untuk kita mengalami panggilan Tuhan di masa kini. Karena Tuhan adalah pembuat segala sesuatu itu menjadi indah. Yabes hidup dengan semangat, memilih tidak terikat pada masa lalu, tidak terikat pada luka masa lalu, tapi dia
beriman kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan pernah engkau terkurung oleh masa lalu. Masa lalumu itu tidak akan membuat engkau dan saya mengalami pertumbuhan iman. Tapi masa lalumu itu membuat engkau stuck berjalan di tempat. Tapi engkau dan saya harus seperti tangga, naik dan naik. Biarlah masa lalu itu pelajaran untuk engkau menaik di tangga demi tangga. Yang ketiga, kita belajar berseru kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini, secara realitas, banyak orang yang salah menempatkan dirinya. Jika sedang mengalami banyak masalah atau persoalan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, hubungan dengan sesama, kebanyakan orang senang menggunakan apa? Zaman sekarang ini, jari-jari untuk mengulis di halaman Facebook. Ingat Bapak Ibu, ketika engkau memilih jari-jarimu untuk mencurhatkan di halaman Facebook, itu tidak membuat masalahmu selesai. Tapi itu akan membuat masalah baru dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Mungkin engkau bisa mendapat perlakuan dari temanmu, tetanggamu. Bisa engkau dapat ejekan. Sedang mengalami pergumulan berat. Jangan dekat-dekat dia. Nanti cepat emosi dia. Jadi masalah baru dalam hidup. Oleh sebab itu, ketika engkau dan saya sedang mengalami suatu pergumulan yang begitu berat Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Bawalah pergumulanmu kepada Tuhan. Seperti Yabes Bapak Ibu. Dia tidak bercerita kepada orang lain, tetapi dia bercerita kepada Tuhan. Dia membawa permohonannya. Dia berseru kepada Tuhan. Ada 4 yang diserukan. Yaitu apa? Dia meminta memberkati secara berlimpah-limpah. Yabes meminta memperluas wilayahnya. Yabes meminta Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan menjauhkan dia dari mara bahaya. Ini menunjukkan dia mendeklarasikan imannya di dalam Tuhan Bapak Ibu. Bukan secara egois Bapak Ibu. Tidak egois, tetapi dia membuktikan bahwa dia menyembah Allah yang benar Bapak Ibu. Dia tidak meminta pertolongan kepada manusia, tapi dia hanya berfokus dan meminta kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya. Sehingga apa? Ketika dia mencari Tuhan, Tuhan selesaikan nggak masalahnya? Dia selesaikan Bapak Ibu. Tuhan mengangkat Yabes dari titik yang terendah menjadi suatu orang yang dihormati atau orang yang dimuliakan Bapak Ibu. Bagaimana dalam kehidupanmu? Tidak perlu engkau mencari validasi dari manusia Bapak Ibu. Ketika ada masalah sedikit-sedikit curhat kepada temanmu, tetanggamu. Enak kalau dia takut akan Tuhan. Enak dia mengerti. Kalau tidak mengerti, bocorlah masalahmu. Ketika engkau curhat tentang keluargamu, tentang suamimu, itu bisa disebarkan. Betapa menyakitkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika engkau mengalami masalah, bawalah di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika dia berseru kepada Tuhan. Kalbi menegaskan bahwa Yabes sedang bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dia bergantung seutuhnya dalam pimpinan Tuhan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, berdoalah, berserulah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kau berseru kepada Tuhan, engkau sedang menyelaraskan kehendakmu pada kehendak Tuhan. Yabes, dia meminta berkat supaya keturunannya bisa melihat Allah yang dia sembah, sanggup mengubah kehidupan seseorang. Bahkan kita ingat Bapak Ibu, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku dalam kesesakan. Ini merupakan undangan daripada Tuhan sendiri Bapak Ibu.
Tuhan sendiri mengajak engkau dan saya ketika engkau dan saya mengalami suatu tekanan batin, tekanan sosial, tekanan apa saja dalam hidupmu, bawalah, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memuliakanmu, Tuhan akan menjawab setiap pergumulanmu, Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau belum mengalaminya, tapi janji Tuhan pasti tergenapi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu engkau bersabar menantikan janji Tuhan. Tetaplah sampaikan seruanmu kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Yabes, apakah dia berseru langsung saat itu juga dijawab? Enggak, Bapak Ibu. Ada waktu yang indah tuh di mana dia akan menikmatinya. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi hidupmu. Oleh sebab itu jangan pernah engkau dan saya berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, engkau tetap selalu berseru pada Tuhan. Waktu kau susah, waktu engkau senang sekalipun, engkau tetap berseru pada Tuhan. Ajarkan kita bahwa apa? Tidak menyerah. Yang keempat, bagaimana Yabes tidak menyerah dengan keadaannya. Bahkan dia tidak menyalahkan keadaannya, Bapak Ibu. Tapi banyak manusia hari-hari ini, Bapak Ibu, ketika penderitaan itu terjadi dalam kehidupannya, ia menyalahkan keadaannya, ia menyalahkan Tuhan, ia menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Apakah Yabes menyalahkan ibunya, Bapak Ibu? Tidak. Apakah dia menyalahkan orang-orang yang mengejek dia? Tidak. Tapi dia tetap menjalani hidupnya dan berfokus pada ke depan. Dalam kehidupanmu pun juga, Bapak Ibu, sebesar apapun masalah yang kau hadapi, penderitaan-penderitaan yang kau hadapi, jangan pernah menyerah oleh keadaanmu, Bapak Ibu. Tapi kita belajar dari Yabes. Dia berjuang, dia mempunyai mental baja. Walaupun dia dihina, walaupun dia mendapatkan perlakuan tidak baik, walaupun dia mengalami diskriminasi, dia mempunyai mental baja. Karena dia tidak menyerah dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa hidupnya bukan apa kata manusia. Tapi dia hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin hari ini engkau dan saya sedang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, yang membuat hatimu, pikiranmu, hidupmu tertekan. Bukan itu membuatmu semakin lemah, Bapak Ibu. Tapi itu membuatmu semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin engkau tetap menyerahkan segala sesuatu pada rencana Tuhan. Engkau tidak perlu menyalahkan keadaan. Engkau tidak perlu menyalahkan orang-orang di sekitarmu. Tapi engkau berserah diri pada kehendak Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami hidup di dalam pimpinanmu, bahwa Engkau Allah sanggup mengubahkan rasa sakit kami menjadi suatu kehormatan, seperti Yabes, di mana Yabes mengalami titik paling terendah, di mana namanya rasa sakit yang diberikan oleh ibunya, tetapi dia tidak menyerah dengan keadaannya, dia tidak berfokus pada masalahnya, tapi dia berfokus pada Tuhan yang telah menjadikan dia. Ajar kami Tuhan untuk kami berserah diri, ajar kami untuk hidup dalam tuntunan-Mu, ajar kami mau dipimpin oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.